supaya tambah semangat Masya Allah. Ini semua ikut naik apa? Besar. Oh besar, Masya Allah. Muhammad, Masya Allah. Ini begini, kalau setiap kita ini akan menjalankan satu amaliyah, entah kita akan berzikir dengan zikir kita yang biasa kita baca, yaitu Latifatul Haddad, panjenengan semua baca nggih, Latifatul Haddad nggih. Ataupun kita akan melangsungkan ziarah atau mendatangi orang-orang soleh. Ya, ziarah itu bukan hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah meninggal, tapi orang-orang alim yang masih hidup pun wajib kita ziarahi. Karena ziarah ini kan kita mendatangi lah artinya nih bahasa Indonesia nih sekolah Arab. Untuk apa? Untuk satu yang jelas itu adalah keberkahan daripada beliau. Keberkahan ini apa aja kan begitu? Kadang begini, kita datang kepada seorang alim ulama yang masih hidup atau alim ulama yang sudah meninggal, ada banyak pertanyaan yang datang kepada saya. Lebih afdal mana, Bib? Kita datang ziarah kepada orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal? Sebenarnya kedua-duanya ini afdal. Semuanya baik. Karena kita dianjurkan, bahkan diajarkan, Habib Abdul Haddad itu 30 tahun tidak pernah tinggal, setiap malam itu berziarah kepada orang-orang sholihin ini, pada orang-orang yang soleh. Kalau kita mendatangi orang alim ulama, orang soleh yang masih hidup, ini kita lebih banyak mendapatkan berkah. Kalau kita mendatangi orang soleh yang masih hidup, minimal awet dhewe kayak wedang dikon ngombe banyu nih, pulang datang didoakan sama yang orang soleh tersebut, dapat ilmu dari orang-orang soleh itu. Karena kita dapat siraman rohani atau sedikit daripada nasihat-nasihat yang beliau-beliau ini berikan kepada kita. Yang itu kesemuanya tidak kita dapatkan dari orang-orang soleh yang sudah meninggal. Tapi apakah orang-orang yang soleh yang sudah meninggal ini tidak ada berkahnya, Bib? Oh, jangan bilang, banyak berkahnya. Seperti yang saya bilang tadi, Habib Abdul Haddad 30 tahun tidak pernah berhenti untuk mendatangi makam-makam orang-orang yang soleh. Kau datang ke makamnya Habib Abdurrahman As-Segaf, Fagil Muqaddam, Isa Al-Muhajir, semua dikelilingi sama Nabi Hud, semua dikelilingi sama Habib Abdul Haddad setiap malam. Kenapa Habib Abdul Haddad? Habib Abdul Haddad kita kenal, beliau Sahibul Ratib, yang menyusun daripada kitab Ratib, yang insya Allah amaliyahnya loh oke Habib Abdul Haddad timbangnya awake dhewe. Iya kan? Kesolehannya insya Allah lebih besar daripada Habib Abdul Haddad ketimbang awake dhewe. Kan begitu? Pahala-pahala yang dikumpulkan, amaliyah-amaliyah, kebaikan-kebaikan yang dikumpulkan sama Habib Abdul Haddad, insya Allah lebih banyak Habib Abdul Haddad daripada kita semua. Tapi kenapa Habib Abdul Haddad masih mendatangi orang-orang soleh yang sudah meninggal ini? Yang pertama, itu untuk menguatkan niat. Kadang kita ini kalau terlalu banyak kumpul mbek wong sing golongan kiri atau wong sing meleset jalannya, berbelok jalannya dari Allah, kebanyakan maksiat kepada Allah, maka sedikit banyak kita akan tergiring. Kita akan mengarah kepada kemaksiatan. Tapi kalau kita ini kumpul atau sering bertemu dengan orang-orang yang baik, yang banyak mengamalkan daripada amalan-amalan yang baik, amalan-amalan soleh, insya Allah sedikit banyak kita akan tergiring kepada kebaikan. Kita mendatangi orang-orang soleh ini untuk mengingat, sebagai pengingat kita bahwa yang ada di depan kita, makam kuburan yang ada di depan kita ini adalah pernah dimakamkan seseorang yang dekat kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, jangan engkau kira ya para wali-waliku ini meninggal. Mereka ini tetap hidup. Bahkan aku berikan rezeki lebih banyak daripada masa hidupnya. Kadang kita berdoa, begini kata Habib Abdul Haddad, ziarah ke makam para wali, ya, atau kita berziarah kubur, itu antara kebaikan atau kesirikan itu garisnya sangat tipis. Ini yang perlu diperhatikan. Kita datang ke makam seorang wali bukan minta kepada wali tersebut. Ini yang perlu diingat. Kita bukan mendatangi seorang, kita ke makam Habib Abdul Haddad, kita ziarah ke makam Habib Abdul Haddad,
Kemudian kita minta sama Habibul Haddad. Ya Habib, ana begini, ya Habib minta. Bukan seperti itu caranya yang diajarkan sama para aulia sholihin. Kita minta kepada Allah dengan perantara beliau. Kita ini orang-orang yang banyak dosa, banyak maksiat, banyak lupa kepada Allah. Ya kan? Kalau kita langsung mau doa diterima sama Allah, nunggoni nih suwi. Kita ulang-ulang doa terus menerus, entah berapa lama kita akan nyampe. Nah, kita menggunakan wasilah perantara yang bertahap sampai kepada Allah, yaitu orang-orang soleh kepada para nabi, yaitu utamanya Rasulullah SAW, baru naik kepada Allah. Ini wasilah kita, perantara kita. Bahkan orang yang kita datangi ini adalah sebagai perantara permintaan permohonan kita kepada Allah, bukan kita minta kepada orang yang ada di dalam kubur. Bahkan seandainya orang yang di dalam kubur itu masih hidup, kita minta kepada beliau, beliau belum tentu bisa menuruti apa yang kita inginkan. Habibul Haddad masih hidup, Beb, ana minta rumah yang harganya 10 triliun. Belum tentu Habibul Haddad mampu untuk memenuhi apa yang jadi satu keinginan. Tapi Habibul Haddad bisa mendoakan kepada Allah, bisa memintakan kepada Allah, dimana Allah memberikan kepada kita. Sebagaimana salah satu cerita, ada ceritanya itu, Habibul Haddad ini sudah banyak dimintai doa sepenjuru Yaman, Abdurrahmud dan sekitarnya ini banyak, sudah semua orang didoakan sama Habibul Haddad. Datang salah satu kakaknya Habib Umar bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, jadi kakak kandungnya Habibul Haddad. Dia datang kepada Habibul Haddad, dia bilang, ya Abdullah, anak ini kakak ente, saudara kandung ente. Semua orang ini ente doakan, ana tidak pernah ente doa. Ana tidak mau tahu. Ana minta ente doakan ana gunung, emas 1 gunung. Ana mintakan sama Allah emas 1 gunung. Mikir Habibul Haddad, bukan tidak mampu Habibul Haddad untuk mendoakan atau memenuhi seperti apa. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita minta, baik ana minta rumah yang harga 10 triliun misalnya, bukan Habibul Haddad tidak mampu atau Habibul Haddad tidak bisa mendoakan kita. Tapi Habibul Haddad mikir, kalau seandainya saya mendoakan, saya punya kakak, terus dia lupa kepada Allah dengan karena kekayaannya, dosanya ada sama saya. Maka Habibul Haddad bilang sama kakaknya, kak, bukan saya ini tidak mau mendoakan panjenengan semua. Ya, gimana kalau saya ganti emas 1 gunung itu dengan kurma 1 kampung? Kurma 1 gunung. Nanti kurma itu antum bisa bungkusi kemudian jual. Jual, antum dapat duit. Duit bisa beli emas. Kata Habibul Haddad. Jadi apa? Dibuat sama Habibul Haddad, dicarikan cara sama Habibul Haddad itu syariat, menjalankan syariat. Bukan hanya duduk termenung kemudian duduk duit apa emas melundung dengan Arab. Nggak mau Habibul Haddad. Habibul Haddad berpikir, oh ini caranya begini, biar kakak saya tidak lupa. Karena di saat kita ini bekerja, kalau kita ini bekerja misalnya kita menjual apa, itu kita selalu minta sama Allah, berdoa, ya Allah mudah-mudahan daganganku laris, dimudahkan dari saya berjualan, berdagang ini dan segala macam. Masih berpegang kepada Allah. Tapi kalau kita langsung dikasih kruyuk duit miliaran, ratusan miliar, bahkan triliunan, lali ya dhewe Gusti Allah. Tak jamin wis. Wong ojo nang saya dan kalian semua, panjenengan semua ini dikasih sama Allah uang 1 miliar, wis lali maca rotib. Iya toh? Lali yo tetep maca rotib, wis rotib mengko sih. Wah, iki arep blonjo-blonjo sih aku iki. Jadi Habibul Haddad bukan tidak mau mendoakan atau tidak mau memberikan apa yang diminta sama seseorang itu bukan karena tidak mampu, tapi karena memikirkan yang lebih jauh daripada itu. Orang soleh itu seperti itu. Jadi kita minta datang kepada satu makam orang soleh, kemudian kita duduk, kita membacakan doa. Apa yang waktu kita datang ke makam seorang soleh, sebelum kita duduk sampai kita duduk, apa yang kita baca? Pertama kita ucapkan salam, iya kan?
Assalamualaikum ya waliullah, Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah, dan sebagainya. Kemudian kita duduk, apa yang kita baca? Tahlil. Iya kan? Tahlil kita mendoakan. Kita berdoa untuk orang yang meninggal tersebut, orang yang kita datangi. Kita mohonkan ampun kepada Allah kalau masih menyisakan sedikit atau banyak daripada dosa-dosa yang dia bawa sewaktu masuk ke dalam kubur. Jadi kita mendoakan, bukan kita ini meminta sesuatu yang syirik atau sesuatu yang musyrik di luar daripada kehendak Allah. Nah, setelah itu kita mohon hajat kita. Setiap panjenengan mesti memiliki hajat yang mungkin insya Allah daripada kehidupannya, insya Allah diberikan kemudahan sama Allah. Dagangannya, kerjaannya diberikan kemudahan sama Allah. Keluarganya diberikan ketentraman sama Allah, dan lain sebagainya. Hajat-hajat pasti ada yang namanya dalam diri manusia. Nah, apa yang kita doakan di saat kita mohon hajat? Apa yang ucapan yang keluar dari mulut kita pertama kali? Allahumma, pasti itu sudah. Ya Allah yang kita sebut, bukan si ahli kubur. Ya Mbah Mangli, ya Mbah Dalhar, bukan. Tapi kita berdoa dengan wasilah daripada kesolehan beliau ini untuk naik kepada Allah. Jadi harus kita ketahui di situ untuk garis yang tipis tadi yang Habib Abdul Haddad berkata, salah sedikit kita akan melenceng kepada kesyirikan, karena kita tanpa sadar kita akan meminta kepada, dalam hati kita ini minta kepada ahli kubur. ahli kubur. Ini yang bahaya. Itu setan seneng banget di situ. Kan orang-orang, bukan kita nutup mata lah, banyak di tempat-tempat ziarah wingit yang menganut kesugihan dan segala macam gitu. Itu banyak lah yang kayak gitu. Itu beda kita seperti mereka ini, gitu loh. Kita beda, kita jalan ke Allah. Kita jalan kepada orang-orang yang soleh, mendekatkan diri kita kepada orang-orang yang soleh. Jalannya orang-orang yang soleh. Jalannya Habib Abdul Haddad, jalannya Nabi Muhammad SAW. Ya, alhamdulillah kalau kita mau memulai apapun diawali dengan tawasul dulu. Nah, iya pasti. Alhamdulillah itu yang jadi satu pembeda kita dengan yang lain. Iya kan? Karena apa? Tadi itu kita berharap itu mohon bantuan kepada orang-orang soleh untuk doa kita naik kepada Allah. Bagaimana tadi saya bilang, kita ini kotor, kita ini hamba yang banyak dosa, sedangkan Allah ini maha suci. Yang kotor orang mungkin ketemu sing maha suci. Maka itu kita menggunakan wasilah perantara orang-orang suci untuk naik kepada Allah. Itu Ratib Al-Haddad hubungannya dengan persiapan kita hidup di akhir zaman ini. Itu sangat penting sekali. Memang salah satu niat ya, salah satu niatnya Habib Abdul Haddad merangkum daripada zikir Ratib Al-Haddad itu, salah satunya adalah untuk menangani fitnah-fitnah akhir zaman. Karena kita nggak tahu kan ya, namanya manusia, Allah ini akan buat seperti apa dunia ini dari masa ke masa. Dari zaman yang Habib Haddad ke kita insya Allah 400 tahun lebih. Ya, itu Habib Haddad sudah merasakan fitnah zaman. Habib Haddad merasakan daripada kerusakan zaman. 400 kemudian kita duduk di detik ini, mana ini? Seperti apa kerusakannya? Di saat anak-anak kita kecil ini, insya Allah berapa puluh tahun yang akan datang, seperti apa kerusakannya? Yang pasti akan bertambah parah terus menerus. Kalau tidak kita perkuat diri kita, keluarga kita, anak, suami, istri kita akan kalah sama yang namanya fitnah zaman. Wa'iyadzubillah. Maka itu salah satu jalan yang kita punya, dan alhamdulillah kita ini tidak susah-susah nyari, tidak susah-susah untuk ngerangkum, tidak susah-susah untuk nulis, semuanya sudah disediakan oleh Abdul Haddad, tinggal kita bisa mengistiqomahkan. Gimana caranya kita mengistiqomahkan? Insya Allah berkah berpegangnya kita pada Ratibul Haddad, Habib Abdul Haddad ini berani menjamin. Jaminan Habib Abdul Haddad ini. Kalau sudah dijamin itu, kalau luput ya Habib Abdul Haddad dosa. Nanggung Habib Abdul Haddad. Kalau kita punya pergi ke bank,
ya kita bawa surat sertifikat kita mau ngambil uang misalnya, ini naudzubillah, ini misalnya percontohan aja, orang di luar bukan kita tidak terkena riba insya Allah. Ada orang dia bawa ke bank sertifikat, ya dia ambil, dia akan lolos karena dia ada jaminan. Tapi kalau tidak ada jaminan, dia datang kosongan ke bank, saya mau pinjam 1 miliar, dia tidak akan bisa. Dia tuh, ini Habibul Haddad menjamin, berarti Habibul Haddad menanggung daripada omongannya. Apa jaminan Habibul Haddad kepada orang yang membaca Ratibul Haddad? Ya, yang pertama itu dijauhkan daripada kemiskinan. Nah, ini yang mana? Dijauhkan dari, Beb, anak kok baca Ratibul Haddad kok tambah miskin, kok tambah susah uripku dan segala. Yang saya pernah didatangi ya sama satu orang, satu ustadz lah di Jogja sana. Dia bilang sama saya, Beb, di luar sana itu banyak omongan-omongan kalau baca Ratib Haddad ini nggak begini. Wallah wa demi Allah wa Rasulullah. Saya bilang, saat ente panggil lo, ente punya kiai, ente punya guru, ente datengin ke anak di sini. Ente doa sak mau ente sudah. Anak tak doa pakai Ratib Haddad. Ayo kita minta sama Allah. Waktu itu saya minta 2 miliar tapi sing siji awake dhewe mangkat ning Mekah tapi jasad bukan ruh. Tapi awake lungguh kuwi ilang. Engko ning Mekah awake dhewe ndekek wong sebagai bukti di sana. Yang kedua, kita minta uang sama Allah 1 miliar dalam waktu 24 jam. Miliar sing ndi? Oh enggak Beb, enggak gitu Beb, gini. Sudah gini, Anda tahu ente tidak akan berani untuk berdoa karena ente tidak memiliki keyakinan kepada Allah. Anda tak minta yang nomor 2 karena ente bilang Ratib iki gawe kere, maka saya minta uang 1 miliar. Tunggu nono. Tak baca Ratib. Anda baca Ratib. Bismillahirrahmanirrahim sampai rampung Anda bilang sama Allah, banter dongo, tak sengaja bahasa Indonesia. Ya Allah, hamba minta uang 1 miliar. Tunggu nono tak. Wah subhanallah. Allah berikan jalan, ringkas cerita, Allah berikan jalan. Waktu itu malam, antara jam 10 atau jam 11 malam. Ini jam 10 jam malam. Ente pulang kan 24 jam. Besok ente kesini. Kalau jam 10 malam 24 jam lah ya jam 10 malam. Tapi Allah berikan langsung sama anak itu jam 9 pagi. Itu dikasih sama Allah 2,1 M. Soalnya di omahku disewa tower. Ini om. Ke rumah mana kalau nggak percaya ada tower, banyak tower itu. Nah ini yakin kepada Allah. Di saat kita membaca Ratibul Haddad itu kita muqarrab kepada Allah, kita menghadapkan diri kita kepada Allah. Di saat kita Ratib Haddad ini apa toh? Bisa dibilang dia munajah zikir, kan begitu. Kalau dibilang zikir itu kan kita mengingat kepada Allah. Kalau sudah mengingat kepada Allah, maka usahakan jangan mengingat kepada yang lain. Jangan menduakan hati kita di saat kita mengingat kepada Allah. Jangan kita mengingat masalah ini ngomah tempe ini turun dilepoki kulkas apa sandale ketinggalan jemurane jerung diangkati engko udan apa masalah utangi dan sebagainya. Lepaskan semua itu dulu. Ada waktunya itu nanti dipikir. Orang Ratib Haddad orang nanti setengah jam rampung. Kita cuma baca Ratib Haddad ini untuk konsentrasi menghadap kepada Allah, memikirkan Allah, mengingat Allah itu 15 menit sampai 20 menit. Rampung. Selebih mikir meneh aku. Tapi di saat kita duduk itu, maka usahakan hanya Allah yang kita pikir. Insya Allah permintaan daripada yang kita inginkan semua tidak ada yang tertolak sama Allah, dikabulkan sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Dimudahkan langkah kaki kita untuk menuju kepada Makkah dan Madinah. Ini ada ceritanya, banyak cerita, mungkin Jawa-Jawa sudah sampai nggak habis pikir. Ya, Bib, saya ini nggak punya uang, saya ini pengangguran. Ini kok hatiku kok kepingin banget ning Mekah umroh mereka. Oh, ente niat toh sama. Saya baca Ratib, ente niat kepada Allah. Waktu itu saya ajak orang ini ziarah
pulang dari ziarah. Dia bilang itu sama saya waktu dia pulang ziarah. Ya Bib, saya ini kepingin berangkat umroh Bib, tapi anda punya uang, saya ini tidak kerja dan segala macam. Niat atau sama Allah. Cuman waktu 2-3 hari, insya Allah 2 atau 3 hari, dia kabari saya, Bib, saya dapat tiket umroh gratis. Istiqomah. Tapi Masya Allah memang dia pegang ratib ini dari tahun sama ikut saya itu mulai awal 94-an sampai detik ini dia tidak pernah lepas. Dia pegang ratib istiqomah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga apa? Kalau buat saya yang paling penting ini, yang paling penting di antara yang 1 dan 2 apa? Jaminan husnul khotimah di saat kita menuju kepada ajal gitu. Ini yang paling penting. Kok bisa Habib Abdul Haddad berani menjamin orang untuk husnul khotimah? Sebenarnya Abdul Haddad ini apunten, wong pinter lah, orang pandai sekali, bukan orang bodoh. Ya, kenapa Abdul Haddad berani menjamin daripada husnul khatimah kepada pembaca dari Ratib Haddad? Saya berpikir, kenapa Abdul Haddad ini berani menjamin? Oh iya. Ternyata ya benar apa yang diomongin Abdul. Apa katanya? Di dalam Ratib Haddad yang pertama, ya kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika. Kan begitu. Kita sudah mengesahkan Allah, menafikan semua daripada sesembahan selain kepada Allah. Yang kedua kita ya dal jalali wal ikram abidna ala dinil Islam. Kita mohon kepada Allah untuk dimatikan dalam kondisi Islam. Amidna ala dinil Islam. Bahkan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mati akhir hidupnya itu Islam, agama nih, adkhulul jannah, kata Nabi, masuk ke dalam surga. Bukan itu sapa ora apa kok nek kowe muslim ijek menyekal kalimat la ilaha illallah di dalam lidah kita, insyaallah tetap mlebu surga. Banyak riwayat lah kalau kita mau sebutkan orang-orang ahlul jannah, ahlul jahannam atau orang-orang neraka yang dibakar dulu sama Allah di neraka kemudian dientas masuk ke dalam surga. Nah, yang ketiga apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Kita mohon kepada Allah diakhirkan daripada akhir yang baik, husnul khatimah. Dan ini doa kita ulang-ulang terus. Setiap hari, bahkan ada yang mengamaliyahkan setiap hari, ada yang mengamaliyahkan setiap minggu, ada yang mengamaliyahkan selapan. Kita doa ulang. Mosok saumur awake dhewe maca ratib misale sampai 5 tahun, 10 tahun, orang yang sing tembus siji dongane awake dhewe. Kan ora mungkin. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Minta kepada saya, aku akan memberi, kata Allah. Ini firman. Allah berfirman, barang siapa yang memohon kepadaku, meminta kepadaku, maka aku akan berikan apa yang diminta. Nah, ini kita sudah berdoa ratusan ribuan kali dengan kalimat-kalimat itu, mosok siji wae ra nang sing nyantol. Iya kan? Masuk akal kan? Kita bisa masuk ke dalam husnul khatimah saat ajal kita. Insyaallah semua kita diberikan kemudahan jalan sama Allah dunia wa akhirat, insyaallah diakhirkan hidup kita dengan kalimat la ilaha illallah dan ditutup mata kita dalam kondisi husnul khatimah. Insyaallah juga perjalanan panjenengan nanti ini berikan kelancaran, keamanan, dimudahkan hajat-hajat panjenengan semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa cerita sedikit tentang Doro Habib Sepuh? Oh ya. Supaya kita tambah mahabbah. Masya Allah, Habib Sepuh ini mulai siar Ratib Haddad kalau saya ingat ya, itu mulai sebelum rumah di sini. Saya itu insya Allah kelas 3 atau kelas 4 SD. Ratib Haddad itu adalah amaliyah pribadi dulu. Bahkan kalau sampai sekarang pun kalau kita ke pondok-pondok pesantren besar, Tebuireng atau mana itu, semua itu dibaca harus ada kiainya. Santri tidak boleh membaca sendiri. Nah, kita juga dulu itu Ratib Haddad itu dibaca antar keluarga saja. Jadi bapak, ibu, anake, wis kuwi tok. Itu dari mungkin dari Habibul Haddad turunnya sampai sekarang. Sampai waktu Habib awalun daripada mau syiar itu. Habibullah berpikir, kenapa Ratib Al-Haddad ini tidak disiarkan kepada orang umum? Kenapa ratib ini hanya kita yang tahu? Kenapa orang-orang ini kok tidak diberi kebaikan atau diberikan kesempatan untuk mengenal daripada
Ratibul Haddad. Habib Noh mulai berpikir, mulai Habib Noh sudah bismillah, jalan kita syiar Ratibul Haddad. Di fotokopi, awal itu fotokopi lembaran biasa, tak lembar, rong lembar. Wah, aku eling itu Habib Noh iki nukok ke apa jenenge radio cilik sing digandul nonton drama Kumbara nek jaman demben ya to. Nah, nek ibu-ibu umure apa bapak ibu-ibu umure kaya aku mungkin insyaallah ngalami lah. Itu dipinjam sama umur 3 hari insyaallah, dibelikan 3 hari. Ini ya Abi pinjam dulu ya. Nanti Abi kalau punya duit nanti belikan yang lebih bagus. Dah punya duit tapi susah hidupnya. Sama waktu awal-awal perjuangan. Di fotokopi mulai syiar beliau 1, 2 dan 1 yang memang pegangan Habib Noh yang bantuan Allah ini tidak pernah lepas dari beliau apa? Suka membantu orang. Itu dari punya enggak punya beliau kata jalan. Jadi beliau ini sama yang namanya ngelihat orang susah itu tidak bisa. Beliau keluarganya susah, ada orang susah, mendahulukan orang yang susah, baru nanti keluarga. Saya ini pernah ya makan, nunggu ini makan digodoknya watu. Saya punya mamah ini pernah. Kok ora tekan-tekan, ora mateng-mateng iki apa jenenge segone iki sebentar lagi tambah air lagi sama Mas. Tambah air lagi. Kan ketok klotak-klotak lo ini mesti masak. Habis akhir, kenapa saya tahu? Anak kakak saya bilang sama kakak saya, Kak, itu mama masak kok enggak matang-matang. 2 hari tadi sudah. Intipan, mungkin nanti itu apa namanya gosong atau apa. Dibuka sama kakak saya, isinya batu. Nunggu nih Habib Noh cari makan, belum datang, belum pulang. Pulang sekitar jam 2 malam itu bawa nasi cuma 2 atau 3 bungkus. Tapi kalau ngelihat orang susah, sudah apapun dijalankan untuk orang itu biar lepas dari kesusahan. Nah ini pegangan jalan daripada Habib Noh, suka bantu daripada orang yang pertama. Yang kedua keyakinannya kepada Allah sudah tingkatan tinggi. Kalau beliau ini menuju pada ini harus berhasil, pasti berhasil. Itu keyakinan beliau. Makanya beliau selalu kalau mendoakan seorang ente sudah bismillah ente jalan pasti insyaallah tembus ya. Selesai masalah. Dan bukan cuma 1, 2 orang, ribuan orang yang sudah beliau bantu, yang sudah beliau doakan dan segala macam. Karena keyakinan beliau kepada Allah ini tingkat tinggi. Mungkin kita masih jauh di bawah beliau. Dan syiar beliau tidak pernah pantang mundur. Di fitnah kanan, fitnah kiri, apapun yang bismillah, saya akan tetap mensyiarkan asma'nya Allah. Terus berjalan. Nah kita juga wabil khusus saya mohon doa untuk beliau ya, kesehatan, diberkahi umur yang berkah kesehatannya, dan insya Allah masih terus bersama kita juga ya untuk terus memimpin kita. Minimal kita melihat wajahnya aja insya Allah berkah gawanya itu insya Allah. Walaupun sekarang beliau ini sedikit sekali bicara, tapi melihat wajah beliau aja insya Allah itu menjadi berkah terkabulnya daripada doa-doa. Untuk dosis baca rawatib ini sehari boleh lebih berkali-kali, masih aman ya Bu ya? Oh boleh. Habibul Haddad ini ada 3 waktu dalam pembacaan Habibul Haddad. Yang pertama itu waktu maghrib ya, yang kedua itu isya dan zuhur yang terakhir. Dibaca di 3 titik. Kalau saya tidak bisa baca di maghrib, baca di isya. Tidak bisa di isya, baca di zuhur. Atau Bib, anak mau baca di isya atau zuhur? Boleh. Maghrib, zuhur, boleh. Kalau isya ning apa maghrib ning isya kan kecedaan biasanya. Nah, ini maghrib ke zuhur atau isya ke zuhur. Nah, kenapa kok tidak di asar, Bib? Asar biasanya asar atau subuh. Wah, ini ada amaliyah tersendiri ya Habibul Haddad. Iya kan, ada wiridul gabir, wiridul latif, hizib latif, ini dibaca pada titik-titik ini tadi. Subuh dan ba'da subuh dan ba'da. Nah, memang kesempurnaan Habib saya pernah mempelajari ya dengan beberapa guru juga dari guru-guru kita ini. Habibul Haddad ini membuat 2 amaliyah kesempurnaan untuk menyempurnakan daripada satu amaliyah ke amaliyah lain. Apa? Yang pertama Ratibul Haddad, yang kedua Wiridul Latif. Kata Habibul Haddad, barang siapa yang bisa mengamaliyahkan istiqomah keduanya maka sempurnalah, kata Habibul Haddad. Karena diibaratkan sama Habibul Haddad, Allah kalimat la ilaha illallah pasti ada Muhammadur Rasulullah. Di saat ada kanan pasti ada kiri, ada depan ada belakang. Ya, ada atas ada bawah. Semua itu ada
kelengkapannya, pasangannya. Pasangan ratib al-haddad kuwi spiritual latif haddad. Maka barang siapa yang berpegang kedua itu maka sempurna lah. Mau dibaca subuh untuk rezeki atau dibaca waktu asar untuk menjaga daripada penyakit-penyakit yang memberatkan. Ini spiritual latif. Untuk pembacaan tahlilnya yang penting 50 kali itu ke atas boleh ya berarti? Boleh. Mau dibaca itu minimal lah. Minimal. Agar kita ini kadang begini, syiar itu apalagi awal jangan sampai memberatkan jamaah. Kan begitu. Kita perkenalkan lah. Karena kan waktu kita mengajarkan atau mengajak satu orang atau jamaah untuk membaca daripada zikir ini kan kita mengenalkan. Maka jangan diberikan yang berat-berat. Ajak yang ringan-ringan dulu. Sedikit tapi istiqomah itu lebih baik daripada banyak tapi terengkurompal lebih ada yang manfaat ya. Maksimal 1000 kali. Maksimal 1000 kali tahlilnya. Kalau mampu 10.000 apa-apa. Kalau mampu. Cuman ya kita ini kan ada waktu kan gitu kan. Ada beberapa kali kesibukan maka Habibul Haddad sangat meminimalkan. Kalimat di dalam wirid di dalam tahlil ratib ini ada yang beda dengan kita membaca tahlil di dalam doa-doa tahlil. Kalimat hu ini penting di dalam ratibul haddad. La ilaha illallah hu la ilaha illallah. Hu la ilaha illallah itu terus. Ya, kalau di tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah mungkin begitu. Tapi kalau di ratib la ilaha illallah hu la ilaha illallah. Harus lengkap. Ini ya kan. Memang ada adab-adab kalau kita ini menjalankan daripada adab-adab atau tata cara kita baca ratib akan lebih sempurna daripada bacaan ratib kita. Ya, kita diajarkan juga adab-adab kita membaca ratibul haddad sama Habibul Haddad seperti menghadap kepada arah kiblat, kondisi kita suci. Walaupun zikir ini bisa dibaca dalam segala kondisi. Kita mau dalam kondisi duduk boleh, berdiri boleh, berjalan boleh, bahkan dalam junub pun boleh, dalam kondisi najis sekalipun boleh membaca daripada zikir kepada Allah. Mungkin kalau yang perempuan datang bulan boleh baca ratibul haddad dengan niat zikir, dengan niat berzikir kepada Allah. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar itu di dalam kamar mandi pun beliau berzikir kepada Allah. Mengunci hatinya dengan zikrullah. Tapi mulutnya biasaan ke beliau diganjel nganggo kerikil. Biar tidak tanpa sengaja itu mengeluarkan kalimat daripada asma'nya Allah. Tapi di hatinya terus berzikir kepada Allah. Karena kalau begini orang yang lepas atau lalai daripada mengingat kepada Allah, kata Nabi SAW, itu setan itu akan masuk ke dalam hatinya sebagaimana besi magnet itu menarik besi. Spontan itu. Langsung lengket. Kita lupa sama Allah sebentar, itu udah celahnya setan untuk piye carane mlebu, piye carane begitu kita lepas langsung masuk dia. Wis pikirannya macam-macam. Jalan atau pembelajaran kita untuk mengikat hati kita dengan zikrullah adalah ratibul haddad. Karena ratibul haddad ini bacaannya sangat mudah. Mudah diucapkan, mudah untuk dihafalkan, mudah untuk diingat. Nah, salah satu ini kondisi misi hati ini gundah gulana. Apa gundah gulana? sumpek. Ya kayak sumpek lah pokoknya ora enak. Galau nih bacaan nih. Perbanyak baca ya farijal ham ya kasyifal gham ya man li abdi yaghfir warham itu terus baca perbanyak. Wahai yang menghilangkan kesedihan, wahai yang menghilangkan duka cita, wahai menghilangkan daripada kesuntukan hati dan segala macam. Baca doa itu sebanyak-banyak. Jadikan itu pegangan. Ubib anak ini kok kondisi kok apa jenenge kepingin utang lunas dan segala macam. Oke, istighfar. Kita ini minta akhir daripada kehidupan kita ini dalam kondisi husnul khatimah. Nah, kita juga menghadapi daripada bukan cuma 1-2 orang daripada jamaah kita di Jogja itu kondisi meninggalnya itu insya Allah dia ini husnul khatimah. Karena yang pertama dia menutup matanya itu dalam kondisi membaca ratibul haddad. Yang kedua ada jamaah lain ini dia menutup matanya dalam kondisi membaca salawat nuriyah. Dan insya Allah dia dalam kondisi kebaikan, meninggal dalam kondisi kebaikan. Insya Allah akhirnya itu masanya juga baik.
Karena husnul khotimah ini bukan istilahnya sekedar kaya Audin delok iki langsung dicomot tangan rampung, bukan seperti itu. Sesuatu yang kita mau diakhirkan hidup kita dalam kebaikan, maka kita harus mengawalinya dengan kebaikan. Maka insya Allah akhirnya akan baik. Nah, ini ada beberapa yang belum pernah ijazah ratib, ada yang sudah, ini minta ijazah. Oh ya, ratib. Pak ijazah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini ijazah langsung dari Habib Abdul Haddad. Saya ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jawab dengan Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ijazahkan Ratib Al-Haddad dan Wiridul Latif kepada panjenengan yang belum insyaallah mendapatkan ijazah. Insyaallah ini wasilah dari Habib Abnuh, dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Saya terima ijazahnya. Doa bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman kullu yasin alamin yasin ayatul kursi tursi sabi hasbi Allah. La sabiyya dawlatu Allah la fasil surahiyya asil hawda al-hawda ta'ala ar-rahman fala tasai hamsan ya khayra al-ajib an sarjin wa ansi bi khurmati ma yakun yakun fayakun ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. Sekali lagi fi amanillah, mudah-mudahan dibuat lancar perjalanannya dari sekarang berangkat sampai pulang nanti diberikan keselamatan Allah dan hajat-hajat. Kiai Munawir belajar agama sejak kecil kepada banyak ulama di Nusantara. Di usia 18 tahun belajar kimia lalu ke Madinah hingga 21 tahun lamanya. Sekembalinya Kiai Munawir menimba ilmu, beliau mendirikan majelis dan merintis mendirikan pondok pesantren Krapia. Kiai Munawir. Kesabaran yang tak pernah habis, keyakinan yang penuh, kepasrahan yang utuh, hanya pada Allah segala keluh. Dialah Habib Ahmad Bafaki Sleman, tak sempurna fisik dan sulitnya penghidupan, tak pernah melemahkan iman hingga Allah memberinya kemasyhuran. Habib Ahmad Bafaki, teladan dakwah yang penuh kasih,
Kiai Dalharwatu Congol, ngaji di banyak pesantren di Jawa, lalu belajar di Mekah lebih dari 20 tahun. Kiai Dalharwatu Congol sebagai mursyid tarekat Syadziliyah, gurunya para ulama dan tokoh pejuang yang berjasa Mengawal kemerdekaan Indonesia. Allahumma ubat ubet, bisa nyandang bisa ngengliwet. Allahumma ubat ubet, muga-muga pinaringan slamet. Allahumma kitra kitri suke bede suke meri. Allahumma kitra kitri suke sapi suke pari. Allahumma amin. Kiai Dalharwatu Congol, ngaji di banyak pesantren di Jawa, lalu belajar di Mekah lebih dari 20 tahun. Kiai Dalharwatu Congol sebagai mursyid tarekat Syadziliyah, gurunya para ulama dan tokoh pejuang yang berjasa Mengawal kemerdekaan Indonesia. Bukannya gadenya loh. Ini nggak keri. Nama saya Teddy, kamu siapa? Nama saya Diana. Halo.
mana senyumnya? Senyumnya ayo semangat. Jelas dong, semangat. Senyumnya mana? Anu cedak-cedak. Iki. Semangat, Bu. Ya. Jangan menyerah sebelum sampai. Manusia menebar petaka, menyesatkan manusia semangat. dari jalan Semangat, Pak Yai. kesucian, menjauhkan dari sang pencipta dengan Semangatnya kok lemes gitu, ndak boleh. Ayo semangat. kesenangan dunia. Lah kok mesti menggeh-menggeh itu. Diutuslah Syekh Subahir ke Nusantara. Pak Zoom loh, gak berhenti pasukan. Ulama besar dari Persia. Syiar Ayo, Bu, agama keluarkan. Islam di Jawa, menghadapi ganasnya hutan belantara. Syekh Subahir bertaruh nyawa, menumpas kesesatan yang merajalela. Alas kun liwang liwung, jalmo moro jalmo mati, kini sudah aman sentosa. Alas kun liwang liwung, jalmo moro jalmo mati, kini sudah aman sentosa. Setan dari jin dan manusia menebar petaka, menyesatkan manusia dari jalan kesucian, menjauhkan dari sang pencipta dengan rayuan dan angan-angan kesenangan dunia. Diutuslah Syekh Subahir ke Nusantara, ulama besar dari Persia. Syiar agama Islam di Jawa, menghadapi ganasnya hutan belantara. Syekh Subahir bertaruh nyawa, menumpas kesesatan yang